Coba kita pejamkan mata sebentar dan kembali ke satu ingatan yang mungkin hampir kita semua punya. Sebuah ingatan yang rasanya kok personal banget ya, tapi ternyata dialami oleh jutaan orang lainnya. Coba bayangin kita balik lagi ke sana, ke ruang kelas itu. Mungkin udaranya agak pengap ya, atau ada bau kapur, atau spidol whiteboard. Guru di depan lagi ngejelasin sesuatu, suaranya kayak sayup-sayup gitu. Nah, di kepala kita ada sesuatu yang ngeganjel, sesuatu yang nggak pas. Tangan kita, aduh rasanya berat banget, tapi pelan-pelan mulai keangkat. Tapi sebelum guru itu sadar, sebelum ada kesempatan buat kita ngomong, tangan itu kita tarik lagi. Kita turunin pelan-pelan, disembunyiin di bawah meja. Seolah-olah nggak pernah terjadi apa-apa. Soalnya kita nggak mau ada satu orang pun yang sadar sama niat kita barusan. Kenapa ya? Kenapa tangan itu turun lagi? Jawabannya, bukan karena kita tiba-tiba dapat pencerahan. Bukan. Tangan itu turun karena ada satu perasaan yang jauh lebih kuat dari rasa penasaran kita. Rasa takut. Takut dianggap bodoh. Takut pertanyaan kita kedengeran konyol. Takut diketawain sama teman-teman sekelas. Takut gurunya bakal jawab dengan nada yang sebel gitu. Rasa takut itu nyata banget, kayak ada suara di dalam kepala yang bisik-bisik, udah zaman, nanti malu loh. Dan yang aneh, suara itu tuh nggak pernah benar-benar pergi. Kita tumbuh dewasa, sekolah selesai, kita kerja, berkeluarga, tapi suara itu masih ada. Waktu rapat penting di kantor, kita punya ide, tapi kita diem, takut dibilang sok tahu. Waktu diskusi sama keluarga, kita nggak setuju, tapi kita manggut-manggut aja, takut dianggap nggak sopan. Bahkan pas di depan dokter, kita punya pertanyaan soal kesehatan kita sendiri. Tapi kita ragu, takut dianggap ngerepotin. Dan ini yang ngebawa kita ke pertanyaan yang jauh lebih dalam. Pertanyaannya bukan lagi sekadar kenapa kita takut, tapi siapa? Siapa sih yang ngajarin kita buat takut? Dari mana perasaan ini datangnya? Karena kalau rasanya si universal ini, pasti ada polanya, pasti ada sumbernya. Nah, kalau menurut kamu topik kayak gini penting buat kita bahas bareng-bareng, tonton pembahasan ini sampai selesai ya, karena di bagian akhir kita akan coba cari jawabannya sama-sama. Dan jangan lupa, nanti tulis juga pendapatmu di kolom komentar, karena saya percaya kesadaran kita semua itu dimulai dari obrolan-obrolan kayak gini. Oke, mari kita mulai dari titik nol, dari hal yang paling dasar. Kita semua perlu sadar satu hal, kita itu nggak dilahirkan dengan rasa takut buat bertanya. Itu bukan setelan pabrik, bukan sesuatu yang ada di DNA kita. Coba deh perhatiin anak kecil, umur 3, 4, 5 tahun. Mereka itu mesin bertanya paling canggih di dunia. Nggak ada filternya, nggak ada rasa malu. Buat mereka, dunia ini tuh kayak teka-teki raksasa yang harus dipecahin. Dan satu-satunya alat yang mereka punya ya bertanya. Kenapa langit warnanya biru, kok nggak hijau? Kalau kita gali tanah terus-terusan, kita nyampe mana? Kenapa orang kalau udah tua meninggal? Kenapa aku harus sekolah? Kan di rumah lebih enak. Mereka itu belum kenal yang namanya pertanyaan bodoh. Yang mereka tahu cuma rasa penasaran yang murni, yang jujur. Nah, itulah kondisi alami kita. Dan disinilah kuncinya. Kalau rasa ingin tahu itu alami, dan rasa takut itu enggak, berarti logikanya kan sederhana. Rasa takut itu adalah sesuatu yang kita pelajari. Ada prosesnya, ada lingkungannya, ada sebuah sistem yang entah sadar atau enggak pelan-pelan ngerebut keberanian itu dari kita. Dan proses belajar takut ini, ironisnya, sering banget dimulai di tempat yang harusnya jadi rumah buat rasa ingin tahu. Sekolah. Yuk, kita balik lagi ke memori ruang kelas tadi. Tempat yang katanya dirancang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tempat di mana kita harusnya bebas bertanya, bebas eksplorasi. Tapi coba kita ingat-ingat lagi deh sejujur-jujurnya. Apa sih yang sebenarnya terjadi waktu seorang anak dengan segala keberaniannya nanya sesuatu yang sedikit di luar jalur? Mungkin kita nggak dipukul ya, nggak dihukum fisik, tapi hukumannya tuh datang dalam bentuk lain. Dalam bentuk kalimat-kalimat yang nancep, kalimat kayak, dari tadi ibu jelasin, kamu dengerin nggak sih? Ini bukan pertanyaan loh, ini tuduhan halus kalau kita ini murid yang lalai. Atau pertanyaan kamu nggak nyambung sama topik hari ini. Ini cara halus buat bilang kalau pikiran kita itu salah arah. Atau yang paling sering, nanya melulu, yang lain jadi nggak fokus kan? Seolah-olah bertanya sama belajar itu dua hal yang beda. Bahkan ada yang pura-pura positif. Pertanyaan bagus, tapi nanti aja ya. Materinya belum selesai. Terus-terusan, pesan yang kita terima adalah, pertanyaanmu itu gangguan. Pertanyaanmu itu menghambat. Pertanyaanmu itu masalah. Otak kita yang waktu itu masih polos akhirnya belajar satu pelajaran penting buat bertahan hidup. Bertanya itu beresiko. Lebih aman, diam.
Sistem ini terus diperkuat sama cara kita dinilai. Siapa coba yang dapat nilai bagus? Anak yang diem, yang nurut, yang bisa ngulangin persis apa kata guru atau kata buku. Sebaliknya, anak yang kritis, yang nanya, kenapa rumusnya begini? Yang jawabannya beda dari kunci jawaban, seringnya dicap nakal, susah diatur, atau bermasalah. Jadi tanpa sadar, sekolah itu bukan cuma ngajarin kita sejarah atau biologi, tapi juga jadi tempat pelatihan massal untuk satu hal, kepatuhan. Kita dilatih jadi pendengar yang baik, bukan pemikir yang kritis. Nah, ini dia masalah terbesarnya. Pelajaran soal kepatuhan ini tuh nggak berhenti di gerbang sekolah. Kebiasaan diam itu kita bawa pulang. Dia meresap, tumbuh bareng kita, dan nyebar ke setiap sudut kehidupan kita. Jadi bagian dari cara kita melihat dunia. Polanya itu berevolusi. Dari ruang kelas, pindah ke meja makan di rumah. Mungkin kita pernah pengen nanya soal keputusan orang tua, tapi langsung dipotong, anak kecil tahu apa, nurut aja. Atau, jangan ngebantah, nggak sopan. Terus, kebiasaan diam ini kita bawa lagi ke dunia kerja. Di ruang rapat, kita lihat ada yang salah sama sebuah rencana, tapi kita milih diem. Nggak mau kan debat sama atasan? Kita punya ide yang lebih bagus, tapi kita pendem, takut dibilang cari muka. Jadi dari ruang kelas, ke meja makan, ke ruang rapat, panggungnya ganti, tapi peran kita sama. Jadi orang yang diam. Akhirnya, tanpa kita sadar, kita udah menelan sebuah keyakinan yang bahaya banget. Diam itu emas, diam itu aman, nanya itu cari gara-gara, ngikutin arus itu bijak. Kita jadi masyarakat yang lebih milih stabilitas yang palsu daripada kebenaran yang mungkin bikin gak nyaman. Dan kita jadi lupa cara nanyain pertanyaan paling dasar, kenapa? Kenapa aturannya begini? Kenapa keputusannya harus gitu? Kenapa kita harus nerima ini gitu aja? Bukan karena kita bodoh loh ya, tapi karena kita udah dilatih bertahun-tahun untuk percaya kalau mempertanyakan otoritas itu dosa. Dan ironi terbesarnya, kita hidup di zaman yang katanya paling terbuka. Era informasi, semua jawaban kayaknya tinggal klik aja. Harusnya ini kan zaman keemasan buat orang-orang yang suka nanya. Tapi, apa yang terjadi? Kenyataannya malah sebaliknya. Ruang buat bertanya malah makin sempit rasanya. Di satu sisi, media-media besar seringkali bukan lagi ngasih kita informasi buat kita olah, tapi ngasih kita kesimpulan buat ditelan bulat-bulat. Opini dibungkus seolah-olah itu fakta. Nah, di sisi lain, media sosial yang harusnya jadi tempat dialog, seringnya malah jadi arena penghakiman massal. Coba aja hari ini kita nanya sesuatu yang dianggap dasar di kolom komentar, apa yang kita dapat? Bisa langsung diserang pakai label, kurang literasi, males baca, atau cuma cari sensasi. Suasananya jadi sangat gak ramah buat orang yang lagi proses belajar atau sekedar pengen ngerti. Akhirnya, ya banyak dari kita yang milih jalan paling aman. Diam scroll aja. Gak usah ikut-ikutan, gak usah nanya, gak usah punya opini. Diam jadi strategi bertahan hidup di dunia digital. Dengar semua ini, mungkin ada yang ngerasa sedih, atau marah, atau mungkin malah lega karena ngerasa gak sendirian. Tapi, ada satu hal yang penting banget buat kita pahami bareng-bareng. Kalau kamu ngerasain ketakutan ini, kalau kamu sering ragu buat bertanya, itu bukan berarti kamu lemah. Itu bukan aib, bukan kelemahan pribadi. Saya ulangi ya, kita ini nggak bodoh, kita nggak rusak. Kalau hari ini kita masih sering nahan pertanyaan di ujung lidah, itu bukan karena kita penakut, itu adalah respons yang sangat logis dari hasil didikan sebuah sistem yang panjang. Sistem pendidikan, sistem keluarga, sistem sosial, dan sistem media yang secara kolektif nggak ramah sama rasa ingin tahu. Kita dibentuk untuk jadi seperti ini. Dan disinilah ada harapannya. Karena segala sesuatu yang dipelajari artinya bisa juga dipelajari ulang. Kebiasaan diam yang udah ditanam puluhan tahun itu bisa kita bongkar pelan-pelan. Keberanian buat bertanya yang dulu kita punya waktu kecil bisa kita latih lagi. Prosesnya nggak perlu langsung drastis kok. Mulai dari hal kecil aja. Mulai dari bertanya di lingkungan yang kita rasa aman. Ke teman yang kita percaya. Atau mulai dengan bertanya ke diri sendiri. Tulis semua pertanyaan yang muncul di kepala. Tanpa dihakimi. Kita bisa belajar lagi jadi anak kecil yang penasaran itu. Mungkin ya, pertanyaan paling penting yang bisa kita tanyain ke diri kita hari ini bukan lagi, kenapa ya aku takut bertanya? Tapi pertanyaan yang lebih mendasar. Sejak kapan kita mulai percaya kalau diam itu adalah sebuah kebijaksanaan? Sejak kapan kita menyamakan kepatuhan dengan kebaikan? Dan sejak kapan kita rela menukar kemerdekaan berpikir kita cuma demi rasa aman yang palsu?
Kalau kita memang dibentuk oleh sistem untuk diam, kalau kita memang diajari untuk patuh tanpa syarat, maka hari ini, di tengah semua kebisingan informasi dan kesimpulan-kesimpulan yang terlalu cepat, tindakan sederhana kayak mengangkat tangan dan bertanya, kenapa? Itu adalah bentuk perlawanan yang paling kuat. Bukan perlawanan pakai kekerasan ya, tapi perlawanan dengan kesadaran. Sebuah penolakan halus untuk berhenti berpikir. Sebuah penyataan kalau kita masih manusia yang merdeka. Terima kasih sudah menyimak. Teruslah berpikir kritis dan pertengkarkan pikiran Anda. Dukung terus channel ini dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Berpikir kritis bukan berarti memusuhi.